Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya apa kabarnya, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta kebahagiaan setiap harinya, Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu, minta izin waktunya sebentar, Bu, untuk wawancara. Boleh. Nah, di sini adapun tujuan dari Saiful wawancara itu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah psikologi pendidikan Kita boleh buat ini. psikologi pendidikan mata kuliah umum, Bu. Mata kuliah umum. Nah, jadi di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai salah satu tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, mengenai materi yang telah kami pelajari gitu, Bu. Jadi di sini Saiful mengambil materi mengenai motivasi dalam belajar, Bu. Nah, baik, Bu, langsung kita mulai aja, Bu. Nah, adapun di sini pertanyaan yang pertama yang ingin Ibu ajukan itu, menurut Ibu itu motivasi dalam belajar itu apa sih, Bu? Motivasi itu daya dorong, ya kan? Daya dorong untuk melakukan sesuatu. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran, itu daya dorong untuk belajar, ya. Bisa nanti berupa semangat belajar, kemauan belajar. Ini nanti akan berpengaruh kepada hasil belajar, ya, pencapaian pembelajaran tersebut. Berarti dorongan untuk agar Daya dorong, daya gerak. baik, Bu. Kemudian selanjutnya apa saja jenis-jenis motivasi dalam belajar itu? Ada dua biasanya, intrinsik dan ekstrinsik, ya kan? Iya. Kalau intrinsik itu kan motivasi dari dalam, itu yang paling kuat itu. Kalau ekstrinsik kan motivasi dari luar, artinya dari orang lain, ya, atau lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya. Alat bisa juga tuh jadi motivasi. Ya. Berarti ada dua, ya, Bu. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Iya, itu yang paling kuat tuh yang dari dalam itu. Sekuat apapun ekstrinsik, motivasi ekstrinsik, tapi kalau dari dalam tidak ada, tidak juga akan berhasil. Ya. Tidak akan termotivasi, ya. Baik. Kemudian, Bu, apa saja sih, Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar peserta didik itu, Bu? Yang paling beratnya itu faktor lingkungan itu. Faktor lingkungan. Teman, ya kan. Iya. Kemudian kondisi, situasi. Jadi kalau dalam kelas itu mungkin suasana kelas, ya kan. Nah, ini kan tergantung gaya belajar seseorang siswa. Kalau gaya belajarnya dia lebih suka belajarnya dalam keadaan hening, itu tentu kalau ribut susah, ya. Iya. Susah dia belajarnya. Jadi memang kemampuan dia belajar, bagaimana dia belajar itu nanti dikuatkan oleh motivasi ekstrinsik itu kalau anak-anak seperti itu. Apalagi itu faktor keluarga juga bisa. Kalau anak remaja itu yang paling kuatnya memang lingkungan, teman sebaya, kemudian situasi sekitar, ya kan. Kalau dalam belajar berarti media pembelajarannya, metode, ya kan. Nah, terutama gurunya. Nah, sebagus apapun metodenya, kalau gurunya tidak menarik bagi anak-anak itu jadi nonsen, ya kan. Sebagus apapun metode, kalau gurunya nggak pandai gunakan metode juga enggak. Jadi jenuh. Yang ikon di kelas itu memang guru. Baik, Bu. Kemudian seberapa penting motivasi dalam belajar ini, Bu, bagi peserta didik? Penting sekali. Kalau tidak ada motivasi, tidak ada daya dorong, ya malas jadinya. Iya, ya kan? jadi malas, ya. Malas, nggak ini. Sama kayak ketertarikan kita terhadap sesuatu, ya. Misalnya senang sama guru tersebut. Senang tuh belajar tuh, ditunggu-tunggu tuh, ya kan. Atau kita senang berteman dengan teman-teman sekelas kita, itu juga bisa jadi motivasi, semangat belajarnya. Kalau tidak ada itu, nggak semangat belajar, malas. Malahan ada anak-anak itu yang tidak mau sekolah, ya, karena dianggapnya
sekolah itu bisa jadi akan membuli dia, akan ngetawain dia, teman-temannya. Jadi dia merasa bukan sekedar tidak termotivasi lagi, malahan belajar itu sesuatu yang menakutkan bagi dia kalau nggak ada motivasi. Ya, kalau untuk anak-anak ini memang dari keluarga juga termasuk yang paling kuat itu motivasinya. Nah, apalagi? Berarti sangat penting ya Bu motivasi penting dalam lah. belajar ini. Syekful kesini dimotivasi apa? Ada motivasi untuk dapat nilai Bu, dapat Dapat nilai, informasi, terus pengetahuan tujuan dari kita apa? Itu juga motivasi itu. Iya. Tujuan akhir dari kuliah itu apa? Dapat kerja, Iya. dapat punya duit, punya pekerjaan, ya kan? Termasuk itu motivasi itu. Jadi tujuan juga motivasi. Iya Bu. Apa lagi? Dan pertanyaan terakhir Bu, apa saja upaya Ibu untuk meningkatkan motivasi dalam belajar bagi peserta didik Ibu? Banyak ya, upaya ibu sangat banyak ibu rasa ya. Termasuk merancang metode, termasuk membuat suasana kelas itu nyaman bagi siswa gitu ya. Berusaha sabar dengan anak-anak, itu terasa sama kamu itu ya. Iya Bu. Iya, banyak itu. Kemudian media-media tertentu ya, terutama meningkatkan kerjasama siswa dalam bentuk tugas-tugas yang mungkin bisa membuat siswa itu termotivasi lah untuk belajar lebih giat lagi. Itu salah satunya. Oke. Apa lagi? Udah itu aja Bu. Nah, iyalah. Baik. Cukup ya. Cukup. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Iya, untuk sama-sama. waktu kesempatannya Bu. Nah, serta informasi yang telah disampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan ini Syekful bisa belajar lebih giat lagi, Amin. dapat motivasi juga, kemudian lebih bisa mendapatkan nilai yang bagus lah untuk mata kuliah ini. Baik Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu. Mungkin sekian kita akhiri ya Bu.